Entah kenapa saya laki-laki dibikin kesal dengan segala dialog yang diucapkan oleh Martinolio. Di satu adegan dialognya fasih, namun di adegan berikutnya konteks bahasa Jawa Timuran yang dia ucapkan terasa asal-asalan, asal Jawa. Salam sinema sahabat sinemalogi. Janur Ireng Sewu Dino The Prequel adalah film horor yang disutradarai Kimo Stambul. Film ini dibintangi Rio Dewanto, Martinolio, Ratu Rafa, Tora Sudiro, Masayu Anastasia, Karina Suwandi, Faradina Mufti, Givina, Giselma, dan lain-lain. Sabdo yang diperankan Martinolio dan Intan yang diperankan Ratu Rafa adalah dua insan yang tak boleh dipersatukan. Keluarga besar dan semua keturunannya percaya bahwa ketika keduanya bersatu, mereka mempunyai kekuatan yang tak terkalahkan. Hal ini kemudian memancing paman mereka Aryo Kuncoro yang diperankan Tora Sudiro untuk menguasai keduanya. Mereka dibawa ke rumah mewah milik keluarga Kuncoro, dijanjikan kekayaan, tapi ternyata ini semua adalah awal malapetaka untuk keduanya. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan mereka hanyalah Janur Ireng, santet paling mematikan di tanah Jawa. Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol super thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Janur Ireng memiliki cerita yang saya kira agak nanggung karena seharusnya bisa dieksekusi lebih maksimal lagi. Film ini seakan dibikin hanya untuk menjawab apa yang bolong-bolong di film Sewu Dino. Saya jadi curiga jangan-jangan ada yang berubah dari adaptasi cerita asli yang dialihwahanakan ke media film. Secara, Janur Ireng ternyata sudah terlebih dahulu dinovelkan bersama dengan seri ketiga triloginya Ronjot Kembang. Sebenarnya Janur Ireng adalah tipikal film dengan pondasi cerita yang seharusnya bisa kokoh. Apalagi ini melanjutkan apa yang sudah dimulai di Sewu Dino, sehingga seharusnya nggak perlu kerepotan menuturkan kisah asal-usul dengan sesingkat itu. Tiba-tiba didatengin kambing astral dan disusul dengan rumah Sabdo yang kobongan. Kemudian mendadak muncul si Aryo Kuncoro dengan segala kewibawaannya yang seakan-akan sudah tahu bahwa Sabdo bakal nurut dan ikut dia untuk pindah rumah dan mau tinggal sama Pak D-nya. Semuanya dibikin mulus serba kebetulan. Kemarin-kemarin kemana? Masa bapaknya Sabdo nggak ada cipratan kekayaan dari saudaranya? Agak bikin tanda tanya sih. Sebenarnya nggak ada salahnya juga. Di Janur Ireng diceritakan silsilah Trah Pitu yang konon memiliki kuasa penuh atas keningratan di tanah Jawa, di mana ternyata dalam dinasti mereka beberapa keturunan memiliki kontribusi dalam pengelolaan kemakmuran dan kejayaan keluarga besar mereka. Ada yang berfungsi sebagai tumbal, pelindung, dan penanggung jawab dan sebagainya, yang pada akhirnya satu sama lain saling serang dalam keheningan. Mereka main santet. Di film ini, modelan persekongkolan antar saudara kurang mencekam dan tidak terlihat membahayakan. Beberapa karakter hanya sebatas muncul tanpa memberi arti banyak. Atau belum? Saya masih kurang paham. Yang menarik perhatian dari semua cast di film ini adalah Tora Sudiro kebagian peran yang cukup krusial. Karakter Aryo Kuncoro menjadi penggerak di film ini, berbarengan dengan Sabdo dan Intan yang diperankan Martinolio dan Ratu Rafa. Entah kenapa saya laki-laki dibikin kesal dengan segala dialog yang diucapkan oleh Martinolio. Di satu adegan dialognya fasih, namun di adegan berikutnya konteks bahasa Jawa Timuran yang dia ucapkan terasa asal-asalan, asal Jawa. Nggak peduli itu enak di kuping atau enggak, nggak peduli itu mengganggu atau tidak. Apalagi mencampurkan bahasa Jawa dan Indonesia itu seakan memudarkan kesempurnaan cerita film ini. Martinolio sepertinya nggak salah dalam hal ini. Saya justru penasaran dengan orang-orang yang memberikan dialog-dialog malas dalam skenario yang tertera.
Masa iya film dengan value produksi yang cukup gede nggak punya budget untuk meng-hire ahli bahasa lokal agar bisa menyempurnakan cerita? Atau jangan-jangan petinggi film hanya mengandalkan sang penulis skenario yang mungkin juga memiliki waktu riset yang sedikit dan terbatas, sehingga hasilnya pun kurang valid. Saya yakin hampir semua penonton Jawa bakal mengeluhkan dialog-dialog yang digunakan di film ini. Sebuah penyakit dalam produksi film yang sebenarnya bisa disembuhkan kalau dari berbagai pihak mau berubah. Saya juga yakin masih banyak talent-talent yang masih berani mengeksplor kemampuan berakting dengan menjajal peran yang menggunakan bahasa di luar bahasa ibunya. 2026 sudah nggak zaman talent manja. Yang jelas untuk pertama kalinya saya merasa dikecewakan oleh seseorang yang pernah memenangkan Piala Citra 2 kali. Sekali lagi, dari segi penceritaan, Janur Ireng termasuk pelit informasi. Jadi kayaknya memang harus menonton Sewu Dino dulu. Paling tidak ada hal-hal terkait informasi tambahan kenapa film ini berurusan dengan film sebelumnya. Klise kalau hanya masalah durasi yang dijadikan alasan. Selama filmnya padat dan gak bertele-tele, penonton pasti bakal setia kok nonton sampai akhir. Bukan berarti Janur Ireng menjadi film yang totally busuk ya. Film ini kebantu dengan cara bagaimana seorang Kimo Stambul mengarahkan film ini menjadi sesuai dengan cirinya. Kimo berhasil menutupi kelemahan naskah dengan kualitas visual yang gak main-main. Tentu saja bisa dilihat bagaimana pergerakan kamera yang dia mainkan sehingga sangat terasa sekali estetiknya. Kimo juga masih mengandalkan teknik-teknik kamera yang menjadi andalan, membuat adegan yang biasa saja menjadi terlihat sangat mencekam dan punya kelas. Katanya sih nggak usah baca novelnya, karena ada banyak perubahan di sana-sini. Bahkan ada yang bilang sangat dikecewakan karena ada beberapa karakter yang diubah bahkan dihilangkan di film. Salah satunya Pras Anum. Kemudian persoal fakta Intan kalau di novelnya ternyata adalah anaknya Aryo. Dan ada yang bikin geleng-geleng kepala kalau ternyata Intan itu hamil oleh Sabdo yang notabene adalah kakak sepupuan. Mungkin hal-hal kontroversial inilah pihak dari MD Pictures memilih cari aman dengan merombak besar-besaran jalan cerita Janur Ireng. Pantas saja filmnya agak terasa aneh saat karakter Aryo mengelus-elus kepala Intan saat di meja makan. Ternyata kalau dulu masih heboh-hebohnya menjual jargon diangkat dari thread viral di sosmed, kini balik lagi diangkat dari novel bestseller. Meski dengan nama yang sama, Simple Man. Pegel. Skor dari saya. Demikian video reaksi dari film Janur Ireng Sewu Dino The Prequel yang sudah tayang di bioskop. Silahkan like, komen, dan subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa bersinema dahulu, berbahagia kemudian.